Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan di dalam merefleksikan kitab Al-Hikam sampai dengan hikmah yang keenam. Di dalam hikmahnya yang keenam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan hikmah kepada kita. La yakun ta'akharu amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujibal ya'sika fahuwa domina lakal ijabati fima yakhtaruhu laka fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu, yang artinya janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu saat engkau telah sungguh-sungguh berdoa menyebabkan engkau berputus asa, sebab Allah telah menjamin pengabulan doa bagimu sesuai dengan apa yang Allah pilih buatmu, bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Jadi di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan hikmah kepada kita bahwasanya janganlah kita berputus asa di dalam berdoa kepada Allah seandainya pengabulan doa kita yang kita panjatkan kepada Allah tidak sesuai terhadap waktu yang kita kehendaki atau tidak sesuai dengan pilihan kita, karena Allah pasti mengabulkan doa kita, tapi sesuai dengan pilihan Allah dan pada waktu yang dikehendaki Allah. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita jangan pernah berputus asa di dalam berdoa ketika terjadi keterlambatan pengabulan doa. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah telah janjikan, ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Jadi kita harus yakin di dalam berdoa, meyakini bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah pasti mengabulkan doa kita, namun sesuai pilihan Allah, bukan pilihan kita. Kemudian yang keempat, Allah pasti mengabulkan doa kita pada waktu yang dikehendaki Allah, bukan waktu yang dikehendaki kita. Ini perlu dipahami dan kita harus meyakini bahwa doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bisa kami ilustrasikan begini, wahai bagi para pengusaha ya. Saya contohkan Karika saja, karena di Wonosobo terkenal dengan Karikanya. Enggak apa-apa diulang-ulang ya, bagi pengusaha Karika. Misalkan ada pengusaha Karika, berdoa kepada Allah agar bulan depan laku 1 juta cup. Dengan ikhtiar yang sudah sungguh-sungguh, tentunya sesuai SOP ya, marketingnya sudah baik, sudah bagus ya, baik lewat media sosial dan lain sebagainya.
Juga karena ini orang ahli iman, orang yang bertakwa, dia berdoa kepada Allah. Harapannya bulan depan bisa laku 1 juta. Ternyata di bulan pertama, bulan depan, itu hanya laku 500.000 cup, setengah juta cup. Nah ini jangan menjadikan kita berputus asa di dalam ikhtiar, dalam berdoa. Terus-menerus berdoa kepada Allah agar bisa laku dagangannya, laku karikanya. Ternyata Allah mengabulkan laku 1 jutanya di bulan yang kedua. Jadi yang pertama laku setengah juta, yang bulan keduanya laku lagi setengah juta. Karena Allah Maha tahu. Ternyata di bulan yang kedua si pengusaha ini ada pengeluaran yang tidak terduga, yang bisa dicukupi dengan menjual karikanya yang setengah juta tadi. Karena Allah Maha tahu, bisa jadi kalau dikabulkan di bulan pertama semua, ya, yang 1 juta laku di bulan pertama, nanti timbul rasa sombongnya, ya. Ini doa saya, berkat doa saya, atau mungkin berkat ikhtiar saya, ya. Berkat ikhtiar saya bisa laku 1 juta karena marketingnya yang bagus. Nah, agar tidak muncul kesombongan, Allah kabulkan di bulan yang kedua. Atau bisa jadi dengan setengah juta yang laku di bulan pertama, pengusaha ini sudah bisa mencukupi kebutuhan buat keluarganya, buat karyawan, dan lain sebagainya. Nah, kalau dikabulkan 1 juta di bulan pertama semuanya, Allah Maha tahu bisa jadi karena yang setengah juta itu kelebihan keuntungan buat hal-hal yang kurang bermanfaat. Sehingga Allah kabulkan di bulan yang kedua. Karena apa? Di bulan kedua ada kebutuhan yang di luar perencanaan si pengusaha tadi, di luar si pengetahuan dari si pengusaha tadi. Maka Allah kabulkan, tapi pada waktu yang dikehendaki Allah, bukan waktu yang dikehendaki si pengusaha tadi, karena Allah Maha tahu. Ilustrasi yang kedua, nah, si pengusaha karika tadi berdoa agar bulan depan laku 1 juta, katakanlah expired buah karika 6 bulan. Nah, ternyata di bulan pertama hanya laku setengah juta. Bulan kedua belum laku. Bulan ketiga belum laku. Bulan keempat belum laku. Di bulan kelima, karena si pengusaha tadi daripada berpikir, ya, daripada nanti expired, karika ini yang di bulan kelima dibuat untuk sedekah. Sedekah di pondok-pondok, sedekah buat orang-orang yang nggak punya, disedekahkan. Nah, Allah sudah berjanji, barang siapa yang bersedekah 1 kali, akan Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Nah, si pengusaha karika tadi sudah sedekah 500.000 cup, ya, setengah juta cup. Katakanlah 1 cupnya 3.000. Kalau dikalikan 500.000 berarti nilainya sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar. Nah, Allah Maha tahu. Nah, ini malaikat Jibril kebetulan juga tahu, ya, mengetahui bahwa si pengusaha ini sudah sedekah setengah juta cup, kalau dinominalkan 1,5 miliar. Malaikat Jibril menghadap kepada Allah, ya Allah, ini ada pengusaha karika, kasihan ya Allah, sudah sedekah 1,5 miliar ya Allah. Kasihan ya Allah, kalau tidak
dibalas sedekahnya. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, coba lihat di Lauhul Mahfuz nama si fulan pengusaha karika ini. Kemudian sama malaikat Jibril dilihat, ternyata pada hari Jumat jam 10 pabriknya si pengusaha karika kebakaran. Jadi pabriknya beserta mesin-mesinnya, mungkin ada mobilnya di dalam. Kalau di appraisal, ditaksir nilainya sekitar 15 miliar. Ya. Jadi di Lauhul Mahfuz tertulis pada hari Jumat jam 10 pabriknya pengusaha karika yang namanya fulan kebakaran, yang kalau di appraisal ditaksir sekitar 15 miliar. Karena pengusaha karika sudah sedekah 1,5 miliar, maka tidak terjadi kebakaran. Nah, Allah mengabulkan dalam bentuk yang lain, tapi kadang hambanya tidak mengetahuinya. Ya. Allah kabulkan dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk nominal di depan mata 15 miliar, tapi yang mana pabriknya kebakaran karena sedekah 1,5 miliar jadi tidak kebakaran. Inilah bentuk pengabulan Allah. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Allah pasti mengabulkan doa hambanya, namun sesuai pilihan Allah, bukan pilihan hambanya. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Kita harus yakin dan selalu berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai kita berputus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah mengabulkan doa kita saat ini, bisa jadi esok hari, bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan. Kalau tidak di dunia, pasti Allah kabulkan di akhirat. Kita harus yakin dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi wahai para pengusaha, marilah kita terus-menerus berdoa kepada Allah. Jangan putus asa. Semoga Allah memberikan kelancaran di dalam usaha kita, keberkahan, ya, dan bisa memberikan manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Jangan lupa juga sebagian hartanya digunakan dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Itu saja. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.